Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Min 1 Kutai Timur adalah madrasah setingkat sekolah dasar satu-satunya yang ada di kota Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Berdiri sejak tahun 2004 sebagai pengalihan dari madrasah swasta MI Nurul Hikmah ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kutai Timur. Dalam perkembangannya, alhamdulillah, 1 Kutai Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat, yakni dari tahun ke tahun peminatnya meningkat tajam secara signifikan. Dalam tahun pelajaran 2025-2026, peminat yang masuk mendaftar di madrasah ini lebih dari 600 orang. 600 itu kemudian diakomodir sebanyak 210 orang yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Visi Min 1 Kutai Timur adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, dan berbudaya lingkungan. Dari sisi keberimanan, indikatornya adalah yang diantaranya tentu anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian disiplin dalam beribadah dan sebagainya. Maka di madrasah ini dikembangkan program berupa kegiatan mengaji. Kemudian dalam 5 tahun terakhir itu dibuka program tahassus yang namanya program tahfiz Al-Quran. Dari program mengaji itu targetnya adalah bahwa setiap anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya mampu menghafal Al-Quran minimal 1 juz. Sedangkan program tahassus berupa program tahfiz yang setiap tahun itu dikuotakan 1 rombel. Targetnya adalah tentu anak kita mampu menghafal Al-Quran minimal 1 juz setiap tahunnya, sehingga selama di madrasah ini diharapkan setiap anak yang diperoleh tahassus itu dapat menghafal minimal 6 juz Al-Quran. Dari kegiatan mengaji dan kegiatan tahfiz tadi, tentu proyeksinya adalah bagaimana anak-anak menggapai prestasi sesuai dengan prestasi-prestasi keagamaan. Nah, selanjutnya dari segi keterampilan, di madrasah ini dikembangkan program pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di madrasah atau di Min 1 Kutai Timur, program ekstrakurikuler yang dikembangkan itu kurang lebih 13 jenis yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu program keagamaan, program akademik, dan program olahraga dan seni. Dari 3 kelompok tadi, tentu proyeksinya adalah bagaimana anak-anak bisa mengikuti prestasi dari 3 kelompok tadi. Dari segi keagamaan bisa ikut lomba-lomba keagamaan, antaranya MTQ dan sebagainya ya. Yang kedua, akademik, bisa anak kita diharapkan mampu meraih prestasi di bidang akademik, contoh ekskul, sains dan sebagainya, sehingga dari sana diharapkan mampu meraih prestasi di bidang misalnya olimpiade sains atau kompetensi sains madrasah yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama.
Demikian juga dalam hal bagaimana mendidik anak untuk berbudaya lingkungan, artinya menumbuh kembangkan kesadaran anak untuk memelihara kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, kemudian merawat lingkungan dengan baik, sehingga anak-anak memiliki kepedulian untuk memelihara lingkungan sehingga lestari. Min 1 Kutai Timur saat ini sesuai dengan peminatnya yang meningkat tajam dan signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 yang lalu, di awal saya masuk di madrasah ini, jumlah siswanya itu masih 460-an orang. Saat ini sudah berjumlah 1.187 anak. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun sangat signifikan peningkatan jumlah peminatnya. Maka melihat jumlah peminat yang begitu tinggi, mengingat kondisi lingkungan madrasah yang sempit dengan daya tampung terbatas, maka selaku kepala madrasah tentu berimprovisasi dan berinovasi mengembangkan madrasah ini dengan cara membuka lahan baru sebagai bagian dari pengembangan madrasah Min 1 Kutai Timur. Maka saat ini ada namanya kampus 2 ya. Yang kampus 2 ini letaknya kurang lebih 5 km dari kampus 1. Dari 2 kampus yang dirintis ini, alhamdulillah juga perkembangannya cukup luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, semua sarana dan prasarana yang ada di kampus 2 telah terbangun secara representatif ya. Maka saat ini kalau dilihat secara fisik, prospek pengembangan di Min 1 Kutai Timur kampus 2 itu lebih positif ketimbang dengan di kampus 1. Namun demikian, selaku kepala madrasah tentu tidak akan meninggalkan bagaimana pengembangan di kampus 1 tadi. Saat ini sedang membuka terobosan bagaimana agar supaya kampus 1 yang kelihatan kumuh dengan kondisi bangunan yang sudah penuh, kemudian luasan lahan yang sangat terbatas, ya akan berusaha menjalin kemitraan dengan pihak-pihak stakeholder untuk mencurahkan perhatiannya, kiranya bisa membantu untuk membangunkan ya atau merehabilitasi atau merenovasi bangunan yang ada yang kurang layak untuk menjadi sebuah bangunan yang layak, aman dan nyaman untuk ditempati warga sekolah. Saat ini Min 1 Kutai Timur yang berjumlah 1.186 siswa tadi itu tersebar di 39 rombel atau rombongan belajar. Dengan demikian maka kebutuhan guru tentu juga sangat signifikan. Ya, yang pertama guru kelas pasti membutuhkan guru minimal 39 orang. Ya, kemudian yang kedua guru PAI atau mapel PAI itu sudah kebutuhannya ya per mapel yang jumlah jamnya 2 JP itu minimal 2 orang guru ya, 2 orang guru. Sehingga kalau di total keseluruhan bahkan ada yang 3 minimal kebutuhan gurunya ya. Maka dibutuhkan guru untuk PAI sekitar 15 orang dari 5 mapel PAI dan bahasa Arab. Kemudian untuk bahasa Inggris itu minimal 3. Demikian juga untuk PJOK minimal 5. Ya, sementara yang ada di kita saat ini adalah bahwa guru kelas yang
ASN ditambah dengan guru PAI 15 orang, kemudian ditambah guru PJOK dan bahasa Inggris kurang lebih membutuhkan kurang lebih 65 orang. Saat ini yang ASN baru ada sekitar 33 orang, yang baik PNS maupun yang P3K. Nah, sehingga secara praktis bahwa di madrasah ini masih kekurangan guru ASN kurang lebih 25 orang. Maka 25 orang ini tentu solusinya adalah merekrut tenaga honor yang digaji oleh sekolah melalui dana BOS. Lalu sekalian, ya saya kira sepintas itu terkait dengan lembaga Madrasah Min 1 Kutai Timur. Saya lagi bahwa program unggulan yang pertama kita kembangkan di sini adalah program tahfiz dengan target mencetak para hafiz Al-Quran ya di kelas-kelas tertentu minimal 6 juz selama ada di madrasah ini. Dan saya kira itu merupakan modal yang cukup bagi anak kita untuk mengembangkan lebih lanjut pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi setelah di madrasah ini. Mungkin demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.